Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selma Dwi Putri dari kelas 12 F1A dan bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai materi peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Tugas ini untuk memenuhi penilaian mata pelajaran PIBP oleh Ibu Dewi Arianti. Selanjutnya, di sini saya memiliki materi yang pertama yaitu periode kemajuan pesat. Pada masa Daulah Abbasiyah ditandai dengan perkembangan signifikan dalam berbagai bidang. Yang kedua yaitu bidang ilmu pengetahuan seni dan arsitektur. Pada masa ini, perkembangan dalam ilmu pengetahuan seni arsitektur sangat pesat, mencerminkan yang berpusat pada pencapaian intelektual dan budaya. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama, kemajuan intelektual dan budaya, yaitu Kekhalifahan Abbasiyah menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan budaya dalam peradaban Islam, menjadikannya pusat peradaban global pada masa itu. Lalu yang kedua yaitu Baghdad, ibu kota Abbasiyah yang memiliki julukan 1001 malam, yang menjadikannya pusat pengetahuan yang menarik banyak ilmuwan dari berbagai wilayah untuk berkumpul dan bekerja sama. Lalu yang ketiga yaitu penerjemahan karya-karya asing. Ilmuwan dari Abbasiyah menerjemahkan berbagai karya dari bahasa Yunani, Persia, India ke bahasa Arab untuk memperkaya pengetahuan dan memperluas wawasan dunia Islam. Lalu selanjutnya yaitu nomor 4, Baitul Hikmah, House of Wisdom. Lembaga ini didirikan sebagai pusat penelitian dan perpustakaan, memainkan peran penting dalam pengumpulan penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan dari berbagai lembaga peradaban. Selanjutnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Sanata Dwita. Di sini saya akan membacakan bukti sejarah peradaban Islam di masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah, Islam mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan juga seni, yang ditandai dengan beberapa bukti sejarah yang masih ada hingga saat ini. Yang pertama, ada penerjemahan manuskrip ilmiah. Ilmuwan Muslim menerjemahkan berbagai karya ilmiah dari Yunani dan juga Persia, lalu India, ke dalam bahasa Arab, seperti filsafat, astronomi, dan juga matematika. Langkah ini menjadikan pengetahuan dari dunia klasik lebih mudah diakses dan juga dikembangkan oleh cendekiawan Muslim. Selanjutnya yang kedua, ada karya sastra dan juga filsafat. Tokoh-tokoh seperti Al-Jahid dan juga Al-Kindi menulis karya sastra dan juga filsafat yang memperkaya pemikiran Islam. Al-Jahid misalnya dikenal dengan karyanya yang meneliti perilaku manusia dan juga alam. Sedangkan Al-Kindi memperkenalkan konsep-konsep filsafat Yunani kepada dunia Islam. Yang ketiga, ada arsitektur megah. Peradaban Abbasiyah menghasilkan arsitektur ikonik seperti Masjid Samarra di Irak. Masjid ini dikenal dengan menara spiralnya yang unik, mencerminkan keindahan arsitektur dan juga Islam pada masa itu. Yang terakhir, peninggalan tokoh besar. Tokoh-tokoh besar seperti Al-Khwarizmi dalam matematika, Ibn dalam kedokteran, dan juga Al-Farabi dalam filsafat memberikan sumbangan besar pada ilmu pengetahuan. Karya-karya mereka menjadi rujukan tidak hanya di dunia Islam tetapi juga di Barat. Selanjutnya, ada biografi tokoh peradaban Islam pada masa Abbasiyah I. Yang pertama, Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Al-Khwarizmi adalah seorang matematikawan penting pada masa Abbasiyah. Ia menulis kitab Al-Kitab Al-Mukhtasar fil Hisab Al-Jab wal Muqabalah yang menjadi dasar ilmu aljabar modern. Selain itu, ia juga membuat peta dunia yang menjadi salah satu referensi penting di dunia geografi dan juga berpengaruh besar hingga masa Renaissance di Eropa. Karyanya di bidang aljabar dan juga geografi membuktikan peran besar peradaban Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan global.
Nah, selanjutnya itu ada biografi tokoh peradaban Islam pada masa Abbasiyah II. Ada Ibnu Sina yang berprofesi sebagai dokter dan filsuf terkemuka pada masa Abbasiyah. Karyanya itu Al-Qanun fil Al-Tib, yaitu ensiklopedia medis yang menggabungkan pengetahuan dari Yunani, Persia, dan Arab. Kontribusi dalam kedokteran, karyanya menjadi referensi utama dalam dunia medis, baik di dunia Islam maupun Eropa, dan digunakan di universitas-universitas hingga abad ke-17. Pemikiran filosofisnya itu, selain kedokteran, Ibnu Sina juga berpengaruh dalam filsafat, terutama dalam metafisika, logika, dan etika, yang banyak mempengaruhi pemikiran filosofis di barat dan dunia Islam. Selanjutnya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Setia. Di sini saya akan menjelaskan biografi tentang peradaban Islam pada masa Abbasiyah III. Di sini ada Al-Farabi. Al-Farabi merupakan filsafat dan ilmuwan yang berjasa dalam menyebarkan ide-ide filsafat Yunani dan juga memberikan interpretasi dalam konteks Islam. Beliau juga merupakan filsuf Islam pertama yang mengkaji filsafat Yunani klasik dan juga menyelaraskannya dengan Islam. Nah, Al-Farabi juga memiliki kontribusi di bidang lain, seperti di mana matematika, politik, pengobatan, dan juga musik. Nah, Al-Farabi itu memiliki nama lengkap yaitu Al-Farabi adalah Abu Nasir Muhammad bin Al-Faraq Al-Farabi. Ia lahir di Farab yaitu Kazakhstan pada tahun 872. Selanjutnya di sini ada analisis perkembangan peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Yang pertama, pemerintahan yang stabil. Mengapa bisa disebut pemerintahan yang stabil? Karena pemerintahan Abbasiyah itu memperlihatkan perkembangan yang luar biasa dalam berbagai bidang. Nah, yang kedua, ini ada dukungan terhadap ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga itu Daulah Abbasiyah dikenal sebagai zaman keamanan Islam. Mengapa bisa disebut sebagai zaman keamanan Islam? Bisa dilihat dari poin 1 dan juga 2, pemerintahan yang stabil itu dapat membuat dukungan terhadap ilmu pengetahuan yang membuat Daulah Abbasiyah itu terkenal sebagai zaman keamanan Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung saja ke poin yang selanjutnya, yaitu adalah akulturasi budaya. Nah, dengan akulturasi budaya, kita bisa berinteraksi dengan negara-negara seperti Tiongkok, India, dan juga Bizantium. Nah, dengan berinteraksi dengan negara-negara seperti tadi, kita dapat memperkaya sebuah ilmu pengetahuan dan juga budaya di dunia Islam. Lalu selanjutnya kita ke poin yang terakhir, yaitu adalah kemunduran Dauliyah Abbasiyah. Nah, dengan terjadinya sebuah konflik politik dan juga serangan Mongol pada tahun 1258 menjadi akhir dari kejayaan Abbasiyah di Baghdad. Mengapa ini terjadi? Karena pada saat itu terjadi sebuah serangan yang dilakukan oleh Mongol dan juga adanya pembantaian penduduk dan juga adanya sebuah penghancuran perpustakaan dan juga pusat keilmuan, dan juga sekaligus mengeksekusi Khalifah Al-Mustasim, dan juga sekaligus menjadi sebuah awal kemunduran dari peradaban Islam. Oke, baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembahasan kali ini yaitu adalah peradaban Islam pada masa Dauliyah Abbasiyah pernah mencapai puncaknya, yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan juga arsitektur. Dengan dukungan para khalifah dan juga lingkungan yang kondusif untuk riset dan juga intelektualisme. Dan pada waktu itu juga Daulah Abbasiyah berhasil menjadi sebuah pusat peradaban dunia. Nah, meski pada akhirnya mengalami sebuah kemunduran, namun warisan ilmu dan juga budaya dari masa ini akan tetap memberi pengaruh besar bagi perkembangan peradaban selanjutnya, baik di timur maupun di barat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.